Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di sore kali ini, kita akan coba bahas lagi tentang Dukmon Crimson. Karena kenapa? Karena kemarin ya ada beberapa komenan yang minta dijelasin ulang yang lebih terbarunya dari Dukmon Crimson ini ya guys ya. Ini kebetulan udah charge plus 9 yang dimana statusnya jauh banget dari pure tank, Alphamon dan Valpemon, yang dimana powernya bisa mencapai 500.000 lebih guys. Jadi beda selisih 50.000 sampai 100 ribuan lah kalau kalian build Valpemon ataupun Alphamon. Kenapa di akun ini tetap kekeh dengan Crimson? Ya itu guys, karena ya buat have fun-nya aja. Karena kalau kita build Valpemon ya berasa apa ya, berasa kurang fun aja. Karena emang udah jelas banget Valpemon itu OP. Kalau Alphamon itu sebenarnya sih masih di grade di bawah Valpemon sedikit dari tingkat ketebalan sama survive-nya. Cuman kelebihan Alphamon itu kan dia punya silent dan debuff buat tim musuh. Nah Crimson ini nggak ada apa ya untuk keunggulannya dibandingkan Valpemon, itu nggak ada guys, karena dia itu nggak ngedebuff musuh juga, dia juga ada HP atau darahnya nggak tebel ya, dia itu cuman dari segi good lookingnya saja kalau menurut saya pribadi guys. Karena kenapa? Skill-skillnya sudah banyak di nerf itu, maupun dari segi skillnya langsung ataupun dari update dari miminya yang beberapa tahun yang lalu lah guys. Jadi emang sudah kurang laku banget, kecuali bagi kalian yang emang penggemar sejati dari Crimson ini guys. Oke lanjut aja langsung kita skillnya, mungkin gak usah dipanjang lebarin ya guys ya, karena mungkin kalian sudah tahu, tapi kalau kita bahas secara singkat ya gak apa-apa lah. Yang pertama ada Invisible Sword, level 15, damage-nya 102%, ditambah 420 extra damage, dan juga dia bisa ngasih shield selama dia menyerang musuh dengan hit normalnya 12% reduce damage, dan diakumulasikan menjadi 5 layer. Jadi kalau dikali 6 sekitar 60% reduce damage-nya. Itu kenapa kelemahan Duk itu kenasan guys. Kalau kenasan itu dia jadi empuk banget. Kemudian yang kedua ada Move Again, yang ada 10% kemungkinan dia itu bisa nyerang balik, bukan nyerang balik, nyerang 2 kali lah, kayak extra action gitulah. Kemudian yang kedua Crimson Stab. Nah di level 15 ini damage-nya 141%, attack-nya tambah 793 extra damage, ditambah efeknya ada Frozen, yang dimana dia itu jadi punya shield tebelnya berdasarkan dengan attack-nya, yaitu 168%. Nah itu dimana membingungkan kalian, jadi si Crimson ini tank atau attacker? Ya jawabannya kan pasti dia tuh all around guys. Dimana all around itu yang dimana dari segi skillnya itu bisa sebagai di build hitter dan juga sebagai agak tanker, maksudnya ya bukan tanker banget tapi agak tanker. Sama halnya dengan Imperial Ramo juga punya skill yang dimana bisa mereduce damage pada dirinya. Crimson juga sama gitu guys ya. Jadi kalau di build hitter gimana bang? Bagus, cuman kelemahannya single target ya. Ataupun ada yang double, itu juga cuman ultimate skill gitu guys, dan itu pun cuman 2 Digimon yang kena, enggak area gitu guys. Jadi kelemahannya itu aja sih guys. Kemudian yang ketiga ultimate skillnya ada Gunsmith, yang dimana damage-nya 194% attack. Nah itu dia guys, kenapa Dukmon ini kalau di build hitter juga sakit, karena emang damage dari skill ataupun ultimate skillnya itu sangat gede, 194%. Dan apabila kalian bandingkan dengan Omegamon yang aneh bahas kemarin, jadi jauh sekali persentasenya damage-nya dibandingkan Crimson nih. Ya kalau misalkan gede Omegamon bakal OP karena dia itu kan area ya, soalnya cuma single target. Kelemahannya itu dia itu adalah single target, yang dimana ada efeknya atau engage, yaitu yang dimana ketika dia sudah menggunakan skill ini dia itu bisa menyerang balik ya, kayak counter gitu ya. Kemudian ada combat mode, ketika darahnya itu berkurang di bawah 25%, jadi setiap player yang dihasilkan skillnya akan menambahkan 15% extra defense penetration. Jadi kalau misalnya ada 5 skill darah Crimson ini sedikit atau di bawah 20%, maka damage-nya 6 atau DP, dia itu mengeluarkan apa namanya
penetrasi ya, karena defense sebesar 60% kalau dari layer ya, selama 2 turn. Itu dimana kalau kalian build Crimson sebagai hitter, bagusnya kalian pakaikan skill unbending dan speed of gun. Jadi dimana jaraknya sudah tipis, dia akan ngehit kenceng banget guys. Kemudian yang ketiga ada flow, yang dimana flow ini adalah menggunakan flow skillnya sebagai extra damage sebesar 48%. Ini flow skill yang ini guys ya. Oke, lanjut skill yang terakhir adalah Quo Vadis. Skill ultimate yang keduanya itu damage-nya 230% dari attack-nya, yaitu gimana kalau kalian build hitter pasti manyos banget kan. Cuman ya kalau kurangnya itu cuman 2 target guys. Back row priority, yaitu dimana dia tuh memprioritaskan menyerang bagian belakang, dan fokus fire ketika dia menggunakan skill itu maka semua musuh akan tertuju pada dia. Nah ini kena nerf sama special skill yang rilis baru-baru kayak duel dan lain-lain. Nah ini yang awalnya si Sukmon ini yang ininya counternya 2 turn, kemudian ininya sebelum ada duel dia bagus sekali buat internal backline musuh, kemudian juga bisa men-down musuh. Sekarang digantikan oleh special skill 2. Jadi kenapa Crimson itu jauh sekali kombinasinya dibandingkan sekarang gitu guys. Apalagi kalau kalian main di versi sebelum Digital Chaos ini beberapa tahun ke belakang, itu pasti Dukmon itu adalah rajanya tanker. Alpha maupun kalah gitu guys, kalah Pamor dulu ya. Kalau sekarang ya sudah jelas Alphamon lebih bagus daripada Dukmon Crimson ini guys. Dan yang terakhir adalah defense mode, maaf bukan terakhir ya, jadi ketika dia darahnya kurang dari 50%, setiap layer dari skillnya akan menambah menjadi block rate. Nah ini defense-nya, jadi ada offense-nya di sini, ada defense-nya di sini selama 2 turn-nya. Kalau terakhir adalah Royal Knight, yang dimana kalau kalian menggunakan ini kemudian semua musuh akan terbangun ya, ke provok gitu kan, kemudian semua musuh nyerang ke sini, dan apabila ketika dia atau Dukmon menggunakan skill ini mati, nah darahnya habis gitu, harusnya mati, tapi dia akan recover ya, kayak revive sebesar 24% dari HP atau darahnya gitu guys. Setelah keluar skill atau revive, maka tahun ataupun mungkin status Royal Knight ini hilang dari si Crimson-nya gitu guys. Singkat ya, mudah-mudahan difahami ya guys. Kalau misalkan belum paham silahkan komen di kolom komentar. Chipnya sudah pasti harus pakai shield ya guys ya. Shield ini berfungsi untuk mereduce damage yang masuk, kemudian menambah shield juga ketika kalian diserang dengan critical attack, maka akan shield muncul sesuai dengan presentasi darahnya guys. Kalian bisa baca di sini guys, di sininya nih, aduh maaf. Nah di sini guys, dia itu menambahkan 5% maksimum darahnya ketika dia diserang dengan critical itu kan. Kemudian yang kedua, darahnya nambah 20%, dan ini untuk space time nya defense-nya nambah 40% guys. Jadi sudah paling cocok Dukmon ini skill set atau chipnya, space time dan shield kalau menurut saya pribadi guys. Kemudian untuk artefaknya ini ada Guardian Sword, kemudian ada Span of Attribute, yang dimana ketika dia terkena hit normal ataupun tam, maka defense-nya akan bertambah 1% dari HP-nya ketika dia diserang. Itu yang membuat ini agak tebal guys. Jadi artefak ini bagus banget buat tanknya guys ya. Kemudian ada Speed of K ya, Speed of K ini, Speed of Q ya maksudnya, bukan K ya, Speed of Q, yaitu bertahan 12% damage-nya lebih sedikit ketika dia terkena stun. Nah ini juga bisa bagus banget buat tank kalian. Dan ini buat menambah resisten terhadap stun, vertigo dan lain-lain. Kalian ini kalau punya harus pasangkan di tank ataupun di hitter juga boleh lah, yang dimana ini fungsinya untuk meringankan atau meresistensikan dari hal-hal yang slow stun, yang vertigo, frozen stun, dan lain-lain guys. Kemudian ini artefak khususnya, yang dimana ketika dia mengeluarkan skill 2 maka tidak bisa di dispersed itu, yaitu kayak skill Omega Tamnya itu dispersed guys. Kemudian Balpe tamnya, Balpe yang cambuknya itu juga itu bisa ngedispersi guys. Kemudian dari Mastermon maksudnya Skoyamon ataupun Gafmon yang kalau nggak salah itu juga bisa ngedispersi. Ini tidak bisa dispersi ketika kalian mempunyai artefak khusus buat Crimson ini guys. Oke, lanjut ke spesial skillnya. Ini ada duel, ini wajib guys buat para tanker ini wajib biar ketahuan gitu kan. Kalau dulu kan sebelum duel ini si Crimson ini atau Dukmon ini sangat OP banget. Cuman kalau ada spesial skill jadi turun pamor guys. Kemudian ini bebas, ini evidence bisa kalian ganti pakai apapun.
Kemudian ada Belittle, ini buat nge-reduce damage itu dari tam ataupun attack yang dimana bila defense kita lebih besar daripada attacker musuh gitu guys ya. Nah ini kalau bagusnya sih ini diganti saja dengan ini guys, Boy of Road, cuman karena dukunnya belum aneh, nah apanya males lah, karena ini kan akun tuyul ya guys ya, akun tuyul yang dimana ya buildnya setempatnya aja. Jadi emang kalau tertinggal power kalah dengan server muda ya wajar-wajar aja sih, karena emang di buildnya juga hanya sebatas Evan. Kalau misalkan mau kalau ada waktu luang ngakur baru on akunnya, kalau mau bikin apa namanya, bikin konten kayak gini baru di on kan gitu guys. Jadi sebagai hanya apa namanya, biar agak refreshing aja di game ini gitu guys ya. Oke lanjut ke bricknya guys. Nah ini bricknya ini opsi aja pas biar lebih sering ngetam ya guys ya, ini wajib kita baru lihat, ini juga optional aja, kalian bisa ganti suka kalian ya. Kemudian ini HP persen bisa juga kalian ganti dengan dev persen ataupun attack persen kalau mau yang lebih jarang lagi nge-hit atau nge-damage musuhnya. Ini wajib subblade kalau kalian udah mau build Dukmon hybrid itu wajib pakai subblade, dan ini wajib juga wall casting guys ya. Kalau heroic wheel juga wajib kalau kalian mau gede damage nya. Will grow juga ini bagus banget buat nama HP kalian, dan gold shield juga bagus banget buat nambah defense kalian. Ultimate defense wajib, soul break wajib, ini juga kalau menurut saya pribadi wajib biar bisa mengurangi energi musuh ketika diserang guys, ada change-nya ya. Kalau di perfectnya sih ada opsi tambahan buat lebih kuat lagi kayak gini guys. Ini itu yang di perfect, kalian juga bisa tambahkan ini guys. Nah ini final damage reduce, kalau mau pure tank pakai ini juga bagus guys ya. Oke gitu aja guys, mungkin kita langsung coba ke matchnya atau genenya ya guys ya, atau lagi ya genenya itu di sini guys ya. Nah ini kalian bikin apa namanya, balance aja, 4 hijau, 4 oranye, 4 biru dan 4 merah. Yang dimana kalau kalian punya 3 set atau yang 4 set langsung itu bagus. Yang dimana ini kalian isi defense, ini bisa kalian isi attack persen aja, dan ini bisa kalian nambah HP persen, dan ini bisa kalian nambah kayak life above 5% reduce damage dan lain-lain guys. Sesuaikan dengan apa namanya, playstyle kalian guys. Oke mungkin cukup sekian dulu, kita langsung lanjut ke matchnya, yang dimana kita akan pilih lawan randomnya aja di sini. Mohon maaf bila misalkan ada yang terbawa ke YouTube-nya atau ke kontennya, mohon maaf banget, ini bukan apa-apa, ini buat konten aja guys. Kita coba lawan Diego aja ya, karena atau ini aja, ini juga boleh, yang Cina atau Diego boleh, yang ini aja lah, coba yang ini ya. Kalau ini harus pakai semuanya sih, kalau gak pakai nanti kalah juga. Atau mungkin yang Diego mana ya, ini aja poinnya 23 lah, agak gede dikit lah, biar nambah poin juga ya. Kita pakai manual, bukan apa-apa ya guys ya, biar skill Dukmonnya lebih keluar aja ya. Karena kalau misalkan pakai auto itu jarang keluar guys, biar kita bisa review skill Dukmonnya. Nah itu tamnya guys, itu nambah skill putih itu ya, nambah skill putih keduluan skill guys. Ternyata emang kalau lawan kayak gitu sih emang susah sih nyari-nyari. Ini kalau manual juga emang kayaknya ada juga yang emang lebih bagus auto juga bisa guys. Kalau mau manual enaknya pakai Hikari sih. Oke, nanti kita gunakan skill counternya si Dukmon ya guys ya. Nah udah lumayan kan tusukannya, udah meskipun baru round 1 ya lumayan lah dari segi tanknya. Ini buatnya juga masih tank, belum ke hybrid ya, ini masih beratnya ke tank tapi mau menuju ke hybrid karena ya itu tadi chipnya belum di build gitu kan, kemudian potensialnya juga belum di build ke arah hitter, jadi ini masih ke arah tank sebenarnya, cuman mau beranjak ke hybrid gitu kan. Nah, energinya malah habis kena Jasmine nih. Kita apa ya, nah udah penuh nih, kita pakai skill si Dukmonnya. Nah itu si kambing going itu, lihat kayak gila, itu kambing gila guys. Counter gitu sampingnya sakit banget gitu kan, dia itu gak usah pakai attack persen juga sakit karena damage-nya berdasarkan edge ya, atau berdasarkan darah kambing gulingnya tersebut guys. Nah itu kalau kalian mau OP, mau bersaing di server ya build lah yang OP gitu guys. Tapi kalau mau have fun ya bukan hanya server juara ya, build yang Crimson juga bisa guys. Karena aneh sendiri jujur aja
build Crimson dan Alphamon itu lebih menarik karena ada tantangannya guys, karena dia itu bukan tergolong yang OP banget, tapi kalau misalkan udah jadi ya lumayan juga bisa bersaing guys. Gitu aja sih untuk perhitungannya ya, kenapa enggak build di kambing ini, karena emang nggak niat sih guys, karena ya gimana lagi ya, kalau yang namanya nggak niat mau dipakain juga mau OP apapun ya, kita lebih pilih yang mau kita build aja. Itu udah dimana faseannya ya, faseannya pribadi udah mau build yang apa kita mau build aja gitu guys ya. Jadi enggak apa namanya ya, enggak tergiur apa nengon dengan Digimon OP kali ini, karena emang ya target juara jadi udah enggak ditargetin juara sih guys. Yang penting mah kita bikin atau kita build yang mau kita build aja, itu efeknya sebuah game ya. Kalau sekarang, kalau dulu sih waktu masih bersaing sempat juga nih build kambing guling itu emang bener tebal banget ya guys. Untuk menjuarai P, kemudian untuk menjuarai FA itu lebih mudah kalau kalian pakai formata kayak Buildmon, Jetmon, kemudian samping dan Sakuya ya, karena buildnya gak terlalu susah kayak kalian mau build selain meta gitu guys ya. Kalau susah juga tetap auto aja lah, karena manual pun susah sih kalau emang lawannya udah berat guys ya. Kita kalau misalkan mau nge-review skill ya harusnya pakai lawannya yang ringan-ringan aja, jadi Imperial Diamond dan Jesmon aneh gak usah masuk gitu guys. Tapi kalau lawannya berat ini, kalau gak dimasukin semuanya ya pasti bakal kalah lah. Nah, itu udah cukup nahan kan Duk ini sebenarnya. Kalau dia terkena stun kayak gini, nah dia baru lemah guys. Dia itu Duk itu harusnya jangan terkena stun, karena ada skill pasifnya yang nambah damage rate ya kayak gitu guys. Kalau kena stun ini dia itu tiba-tiba jadi lembek, yang awalnya kuat bisa jadi lembek guys. Nah, entahlah ini bakal menang siapa ya, karena kalau misalkan Jesmon musuh mengamuk ya bakal kalah. Skillnya itu extra attack-nya dan tadi skillnya guys, skillnya putihnya udah mulai cukup penuh ya, skill putihnya ya. Nah, ini kalau auto lihat sendiri siapa yang dipakai. Nah kan gak dipakai kan skill Duknya itu, kalau auto ya gitulah. Kalau manual kan bisa kita gunain skill counternya gitu guys ya. Kalau auto ya lebih ke mana ya, lebih ke kombonya aja yang dipakai gitu guys ya. Nah ini Duknya malah tebel lagi darahnya guys, penuh lagi, karena ya gitu, kalau dia itu makin lama dan gak terkena stun dia itu makin keras guys. Jadi buat kalian yang sekarang masih bertahan dengan Crimson, selamat berjuang. Nanti kalau misalkan sudah full di build, semuanya sudah potensialnya sudah diisi, kemudian chipnya juga sudah di upgrade semua, artefaknya sudah bagus, nah kita tinggal berparty aja. Menang kalah biasa, yang penting kita enjoy dalam game ini tentunya gitu guys ya. Oke, kita menang gitu aja guys. Jadi reviewnya mudah-mudahan menghibur kalian semua. Silahkan kalian yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe sebelum disebarkan dengan kepada teman-teman kalian ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan damage-nya seperti ini, masih sangat kecil sekali, didominasi sama Imperial Diamond guys ya. Emang hitter ini emang gila sih, gila banget guys.